Gabung dengan narasumber berikutnya bersama kita Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio selaku pakar ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Syafi'i. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak Ustadz, tadi barusan kita sudah mendengarkan bagaimana Prof. Muhammad Nuh ini menjelaskan tantangan besar apa yang dihadapi tentunya. Dan BWI memang sudah punya cara bagaimana untuk mengubah tata kelola, transformasi digital, dan juga untuk bisa menggait ataupun mendapatkan kepercayaan publik. Tapi mungkin dari Pak Ustadz ada masukan mengenai hal ini? Ya, memang wakaf ini adalah satu instrumen keuangan syariah yang sudah terbukti sepanjang sejarah ya. Bahwa hampir sebagian besar infrastruktur pendidikan Islam dan infrastruktur dakwah Islam itu dibangun di atas wakaf. Dan yang lebih menarik, cash wakaf ini memang pertama kali menurut sejarah itu banyak disampaikan oleh para ulama-ulama, terutama yang cukup fenomenal itu dari madhab Maliki. Ada juga misalnya Imam Az-Zuhri kurang lebih tahun 746 Masehi. Jadi beliau termasuk salah satu yang awal-awal mengatakan bahwa boleh wakaf tunai untuk jadi modal usaha, kemudian keuntungannya nanti diserahkan kepada dedicated target, yaitu para duafa, para penerima beasiswa, masyarakat yang miskin. Nah, ini sesungguhnya yang menjadi tonggak berdirinya semacam lembaga pendidikan pertama di dunia, Qurawiyin. Kita mendengar nama seorang Fatimah Fihri yang mendirikan Universitas Qurawiyin atas dasar wakaf beberapa ratus tahun sebelum Oxford University. Nah, kemudian juga Al-Azhar sekalipun itu dibangun di atas wakaf. Dan ada yang wakaf yang fix, yaitu tanahnya, tapi juga ada wakaf yang tunainya, terutama untuk gaji para guru, itu kan tidak mungkin. Kecuali dari wakaf, gabungan dari wakaf yang aset, kemudian wakaf uang di blended, menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah, kemudian yang produknya itu dipakai untuk menggaji rektor, menggaji syekh, dan menggaji para hufaz, dan menerima siswa-siswa dari seluruh dunia. Nah, saking besarnya Al-Azhar University, pemerintah Mesir pada waktu itu sempat meminjam dari Al-Azhar karena terjadi defisit anggaran. Nah, mungkin di Turki juga hampir hal yang sama. Sejak abad 15 itu begitu banyak namanya yayasan-yayasan wakaf yang tersebar di seluruh Turki. Dan saya sendiri pernah mendapatkan kiriman buku-buku itu dari Ikhlas Wakfi. Di Bangladesh juga sama, di Pakistan juga sama. Nah, mengapa menjadi polemik di Indonesia? Sesungguhnya tidak ada masalah dengan wakaf, tidak ada masalah dengan cash wakaf. Yang mungkin terjadi masalah itu adalah level of trust dari masyarakat terhadap pemerintah. Ya. Saya ulangi, rendahnya level of trust dari masyarakat terhadap pemerintah. Ada kekhawatiran jikalau dikelola oleh pemerintah itu akan dikorupsi seperti hanya pajak. Pajak saja yang sudah instrumennya rapi, ada dirjennya, ada aparaturnya, ada pengadilannya, ada penjaranya, ada undang-undangnya, sudah terkenal sejak puluhan tahun, masih saja dikorupsi. Nah, ini ada satu kekhawatiran besar dari masyarakat jikalau pemerintah itu mengelola cash wakaf secara masif, khawatir dikorupsi. Jadi bukan salah cash wakafnya, bukan salah wakafnya, yang salah itu adalah level of trust-nya yang rendah. Bagaimana kita mengatasinya? Justru di sini pemerintah punya satu tugas besar bahwa dirinya harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa koruptor di Indonesia itu dihukum mati. Koruptor di Indonesia itu tidak pandang bulu dari partai manapun. Koruptor di Indonesia tidak pandang bulu siapapun, harus dikejar. Gitu. Baik. Nah, selama korupsi itu masih tinggi, baik, saya khawatir acceptance itu, penerimaan itu akan rendah, begitu. Baik. Baik Pak Ustadz, terima kasih sudah memberikan masukan tentunya, dan ini juga bisa menjadi rekomendasi. Nah,